saya Wiko Puji Susanto. Saya dari kelompok Pohlasar Taruna Minafood yang setiap harinya kegiatan kami produksi berbasis ikan crispy. Dari awal tahun 2018, berarti sudah jalan 2 tahun. Bagi saya motivasi awal untuk berusaha di bidang perikanan ini yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia yang sangat luar biasa kaya sekali. Kebetulan saya sudah sering terjun ke laut langsung, ke pelelangan, itu harga ikan yang tidak ada nilainya. Dari situlah saya mulai berpikir ada pundi-pundi rupiah di sini untuk saya jadikan olahan yang menjadi ada nilai tambahnya. Itu motivasi awal yang keinginan saya pengen berusaha di perikanan. Kemudian yang motivasi kedua yaitu saya ingin bercita-cita membuka lapangan pekerjaan di sebuah desa. Jadi harapan saya nanti bisa saya merekrut ibu-ibu yang mungkin belum produktivitas di kampung supaya bisa menambah penghasilan, menambah nafkah suaminya. Proses pengolahan di sini saya membeli bahan baku dari proses kering. Kemudian di sini karena saya pengambilan lumayan banyak, saya simpan ke lemari pendingin. Kemudian untuk ketika besok mau diproduksi, proses awal yaitu penjemuran. Dari penjemuran cuma 2 jam, langsung masuk ke tempat produksi. Kebetulan kita sudah persiapkan semuanya layout produksinya, jadi bahan baku masuk melalui pintu produksi, kemudian disortir, ditimbang, kemudian bikin pembuatan adonan. Setelah pembuatan adonan, proses selanjutnya yaitu penggorengan. Setelah penggorengan, penirisan minyak. Setelah penirisan minyak ada pengemasan, dan setelah dikemas terakhir kita simpan di kardus di gudang penyimpanan. Untuk penjualan dari Tarunaku ini per bulan, cerita sebelum COVID, yaitu sebelum pandemi COVID-19, biasa kami bisa mengeluarkan kurang lebih maksimal 2.000 piece per bulannya. Tapi setelah adanya pandemi COVID ini, kalau dipersenkan bisa 70% penurunannya dampak yang kami rasakan. Jadi dalam sebulan ini kami bisa menjual paling cuma 300 piece. Untuk mengatasi itu biasanya yang sudah saya lakukan, saya membuat produk turunan yang jangkauan pasarnya lebih umum lagi, lebih general lagi. Contoh saya membuat produk turunan yaitu dari keripik kulit patin yang saya rasa harganya itu bisa di bawah pasar. Kemudian pasar yang biasanya saya menjual ini ke menengah ke atas, saya merubah pasar saya menjadi menengah ke bawah. Saya masukkan produk kulit patin itu ke masakan Padang, ke warung bakso, pecel lele, dan alhamdulillah itu yang sekarang bisa menolong perputaran produksi kami. Saat ini yang sudah berjalan yaitu contoh ada ikan kremes, ini best seller kami, unggulan kami. Yang kedua ada kuaci ikan, satu lagi ada habis stoknya ada udang kremes. Itu 3 andalan kami sebelum COVID bisa merajalela sampai seluruh pulau di Indonesia. Alhamdulillah penjualan kami sudah masuk ke semua dari penjuru Sabang sampai Merauke, dan tersebar juga agen-agen banyak di Jabodetabek. Yang produk tambahan setelah COVID itu ikan keripik, ikan patin. Semua yang kami rasakan dari kelompok pembudidaya dan pengolahan selalu dikasih motivasi terus oleh penyuluh untuk bisa bertahan di pandemi COVID ini. Bahkan bukan cuma jurus bertahan yang diberikan dari penyuluh kepada kami, tapi bagaimana bisa bertahan dan bisa meningkatkan produksi kami. Ya alhamdulillah dari situ keluarlah motivasi untuk membuat produk lain. Tantangan bagi UMKM terutama di saat pandemi COVID-19 ini, tantangannya yang pertama yaitu pasar. Pasar itu menjadi kendala yang sangat besar sekali. Nah harapannya dari segi pemerintah bisa membuka celah-celah kerjasama untuk pasar dan juga kerjasama untuk perizinan, supaya perizinan yang kami lakukan itu lebih mudah dan lebih murah tentunya. Karena di saat COVID seperti ini, jika kami disuruh terbebani biaya untuk legalitas yang mahal, tentu kami tidak sanggup untuk melakukan itu. Untuk mungkin adik-adik taruna-taruni di perikanan atau mahasiswa di perikanan, dan juga mungkin ibu-ibu yang mungkin pengen berwawasan membuka usaha perikanan, saya ceritakan secara singkat potensi perikanan di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa sekali. Dan saran dari saya, ketika Anda ingin membuat olahan dari perikanan,
harus dilihat dari potensi dari lingkungan yang ada di sekitar. Karena kendala dari pengolahan atau berproduksi makanan itu biasanya terkendala di bahan baku. Ketika di lingkungan Anda itu ada bahan baku yang melimpah, insya Allah di situ kalau Anda bisa mengembangkan, siap-siap Anda bisa menjadi orang kaya. Jadi kuncinya gali potensi yang ada di sekitar Anda.